Pernah lihat burung terbang kan? Kelihatannya sih biasa aja, tapi coba deh berhenti sejenak dan pikirin lagi. Gimana caranya seekor makhluk bisa seenaknya melawan gravitasi gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu teka-teki evolusi yang paling keren. Gimana ceritanya hewan belajar terbang? Ini pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah pikirin ya kan? Kenapa sih mereka bisa dan kita cuma bisa lihat dari bawah? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata bakal jadi pintu masuk kita ke sebuah perjalanan investigasi ilmiah yang, wah, luar biasa. Oke, untuk memulai investigasi ini kita perlu satu tersangka utama, dan jagoan kita adalah burung. Ya, kelihatannya biasa aja. Tapi jangan salah, mereka ini satu-satunya dinosaurus yang masih hidup dan ya warawiri di atas kepala kita setiap hari. Jadi pertanyaannya, gimana caranya dinosaurus ini bisa punya sayap? Nah, disinilah kita masuk ke misteri utamanya. Sebuah teka-teki yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama bertahun-tahun. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu konsep kunci yang perlu kita pegang. Evolusi bertahap. Gampangnya gini, perubahan besar itu nggak terjadi dalam semalam kayak sulap. Sama sekali bukan. Makhluk hidup itu berubahnya pelan-pelan banget. Sedikit demi sedikit selama jutaan tahun. Ingat ya, kata kuncinya, dikit-dikit. Dan jeng-jeng, teori itu terbukti. Para ilmuwan nemuin fosil dinosaurus yang punya bulu. Ini dia mata rantai yang hilang itu. Bukti nyata yang nyambungin dinosaurus ke burung zaman sekarang. Harusnya kasusnya kelar dong ya. Eits, ternyata enggak. Justru penemuan ini malah membuka misteri yang jauh lebih besar. Nah, ini dia nih, biang kerok masalahnya. Fosilnya emang punya sayap, tapi sayapnya ini kecil banget. Terlalu lemah buat ngangkat dinosaurus dari tanah. Padahal kan, dalam evolusi, tiap bagian tubuh itu harus ada gunanya dong. Jadi, buat apa punya setengah sayap kalau nggak bisa dipakai terbang? Aneh kan? Oke, misterinya udah jelas. Sekarang, ayo kita pakai kacamata detektif kita dan lihat gimana para ilmuwan mulai ngumpulin petunjuk buat mecahin kasus ini. Awalnya nih, ada dua teori yang paling kuat. Teori pertama, teori melompat. Jadi, si dinosaurus ini lompat-lompat terus dari tanah. Dan sayap kecilnya itu ngebantu mereka lompat lebih tinggi. Sampai akhirnya, wush, bisa terbang. Teori kedua, teori meluncur. Mereka manjat pohon dulu, terus loncat dan meluncur turun. Mirip tupai terbang gitu deh, sayap kecilnya buat ngatur arah. Dua-duanya kedengaran masuk akal sih, tapi kok rasanya ada yang kurang pas? Dan ternyata, petunjuk terbesarnya buat mecahin misteri ini bukan dari fosil jutaan tahun yang lalu, tapi dari sesuatu yang hidup dan bernafas di zaman kita sekarang. Jadi, ini yang para ilmuwan lakukan. Cerdas banget. Mereka ngamatin anak burung. Anak burung kan sayapnya belum kuat buat terbang ya. Mirip banget sama konsep setengah sayap tadi. Nah, di jalanan datar, anak burung ini ya cuma jalan biasa. Tapi coba lihat ini. Pas jalannya dibuat nanjak dan curam banget, mereka mulai ngepakin sayapnya. Bukan buat terbang loh, tapi buat neken badan mereka ke tanjakan itu, biar dapat cengkraman ekstra buat lari ke atas. Keren banget kan? Dan itulah jawabannya. Setengah sayap itu ternyata bukan sayap gagal. Itu adalah alat yang berfungsi 100% dan brilian banget. Gunanya buat manjat, buat bantu dinosaurus-dinosaurus kecil ini lari naik ke tebing-tebing curam buat kabur dari predator. Ini bukan alat setengah jadi, ini alat bertahan hidup yang sempurna. Oke, jadi misteri sayap dinosaurus sudah pecah. Tapi, burung itu bukan satu-satunya penakluk langit loh. Ayo kita lihat gimana makhluk-makhluk lain ikut-ikutan terbang. Coba lihat betapa kreatifnya alam. Masalahnya sama, gimana caranya terbang, tapi solusinya ada 3 dan beda-beda banget. Burungnya, dia ngubah lengannya jadi sayap berbulu. Kelelawar, dia meregangkan kurit di antara jari-jarinya. Dan serangga, beda lagi, dia malah numbuhin sayap dari punggungnya. 3 jalur yang benar-benar beda buat mencapai satu tujuan yang sama. Dan ceritanya jadi makin seru. Ternyata nih, bahkan sebelum sayap-sayap purba ini dipakai buat manjat, mereka udah punya fungsi lain. Mungkin buat pamer ke pasangan, atau buat selimutan biar anget. Bisa juga buat kamuflase biar nggak kelihatan sama musuh. Intinya, di alam itu nggak ada yang sia-sia. Oke, kita udah kumpulin semua potongan puzzle-nya. Dinosaurus yang manjat, kelelawar dengan jari super panjang, dan serangga yang punya sayap di punggung. Sekarang, waktunya kita gabungin semua ini buat ngelihat gambaran besarnya. Sebuah prinsip evolusi yang benar-benar keren. Nama keren untuk fenomena ini adalah evolusi konvergen. Gampangnya gini, ini terjadi ketika makhluk yang nggak ada hubungan saudara sama sekali, kayak serangga sama burung kan jauh banget tuh. Tapi mereka secara mandiri nemuin solusi yang mirip untuk masalah yang sama. Masalahnya di sini, gimana caranya kita nguasain udara? Solusinya, ya bikin sayap. Jadi, ini dia pelajaran utamanya.
Cara kita mikir soal setengah sayap dari awal itu ternyata keliru. Di alam, itu nggak ada yang namanya setengah jadi. Nggak ada. Setiap bentuk, setiap struktur, di setiap tahapnya, itu adalah solusi yang utuh dan berfungsi penuh untuk membantu hewan itu bertahan hidup saat itu juga. Jadi kemampuan terbang itu bukan sulap, bukan sihir yang muncul tiba-tiba. Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan yang gila panjang banget. Perjalanan evolusi yang keras, penuh rintangan selama jutaan tahun. Ini adalah sebuah kisah epik tentang adaptasi, perjuangan, dan pada akhirnya kemenangan untuk bertahan hidup. Nah, ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Kalau ternyata evolusi terbang itu didorong oleh tekanan yang hebat untuk bertahan hidup, buat kabur, buat manjat, buat menang, pertanyaan terakhirnya buat Anda. Jadi, kira-kira tekanan macam apa yang dibutuhin manusia buat bisa ngelawan gravitasi dan akhirnya belajar terbang?